Luar biasa zikir itu. Makna dan manfaatnya. Asal kita apa? Mau berzikir. Suka berzikir. Masya Allah. Kita akan bahagia. Dan kebahagiaan itu muncul dari dalam diri kita. Assalamualaikum saudaraku, salam kemurnian. Saudara-saudara yang saya muliakan, pada saat tertentu, kadangkala kita dihinggapi oleh satu suasana, yang mana saat itu kita tidak bisa memahami apa yang terjadi pada diri kita. Saat itu diri kita ini terasa tidak nyaman. Istilah anak mudanya namanya gabut, boring. Dan istilah ilmiahnya namanya disorientasi. Dan ini adalah suasana yang sangat tidak mengenakan. Kita duduk sendiri, tidak ada temannya. Istilahnya kita dalam suasana yang sepi, ditemani oleh suasana malam yang tenang. Tapi pikiran kita ramai, hati kita ramai. Dan bahkan mau tidur pun pikiran tetap ramai. Hati kita ramai. Sangat ramai pribadi kita ini. Pikiran kita ramai dengan memori-memori yang kita tangkap dalam kehidupan sehari-hari. Hati kita penuh dengan satu perasaan-perasaan yang belum kita murnikan. Kalau kita sadari, kita sangat ramai. Secara tidak sadar, itu semua membuat jiwa kita itu lelah. Dan akhirnya kita mengatakan gabut, boring, bosen, disorientasi. Di dalam ilmu tasawuf, ada satu langkah yang namanya pemurnian pikiran dan pemurnian hati. Pemurnian cipta dan pemurnian rasa. Hal ini berhubungan dengan takholi dan tahali, pengosongan dan pengisian, untuk menghindari rasa gabut tersebut. Rasa boring, rasa bosan, dan disorientasi. Orang-orang yang suka berzikir, mereka selalu mempertahankan ketenangan jiwanya, ketenangan pikiran, dan ketenangan hatinya. Maka saat datang situasi dan kondisi yang sudah saya jelaskan tadi, apa yang dia lakukan? Yang namanya boring, gabut, disorientasi itu karena apa? Pikiran kita itu full dengan memori. Pikiran kita itu full dengan persepsi-persepsi dan belum kita murnikan. Makanya ada yang namanya istilah zikir cipta, zikir otak. Tata caranya adalah begini. Kita kosongkan memori-memori yang ada di dalam pikiran kita. Dengan apa? Dengan menenangkan pikiran. Karena kalau kita menghapus memori itu luar biasa sulitnya. Kita ajak pikiran kita itu tenang. Dengan diam, maka lama-lama pikiran itu akan bening. Karena dia menep. Memori-memori itu akan luruh dengan sendirinya. Dia masuk alam tenang, kemudian kita masuk di dalam kedalaman pikiran kita. Lupakan semua memori. Kemudian kita isi dengan zikir. Allah, 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 Allah.
Semakin kita berzikir, kita semakin masuk di dalam kedalaman pikiran kita. Makanya nanti zikir kita akan masuk ke dalam alam pikir kita, alam sadar kita. Akhirnya kita hanya menyadari tauhid. Kita ulang-ulang lagi, akhirnya pikir kita akan masuk ke alam bawah sadar. Kita tembus lagi dengan zikir Allah, Allah, Allah. Akhirnya masuk alam nir sadar dalam pikiran kita. Itulah yang disebut takholi dan tahali. Kita mengosongkan atau menenangkan pikiran kita dari memori-memori yang penuh tadi. Kemudian kita masuki zikir, daya Tuhan itulah tahali. Ada yang mengatakan itu menyuapi. Kita suapi pikiran kita dengan lafaz tauhid. Allah, Allah, Allah. Sambil kita menata bangunan ketenangan di sana. Bangunan tauhid di sana. Insya Allah akan tenang pikiran kita. Demikian juga dengan hati kita. Dengan banyaknya memori di pikiran kita itu akan berefek pada satu perasaan. Karena perasaan itu adalah sebuah reaksi atas apa yang sudah terjadi yang tertangkap oleh memori pikiran kita. Angan-angan kita. Kita ajak hati kita itu tenang. Kita ucapkan lafaz zikir. Allah, Allah. Yang mengucap adalah lisan dan hati kita. Allah, Allah, Allah. Dan lama-lama kita masuk di kedalaman hati. Allah, Allah, Allah. Lama-lama yang ucap hati saja, bukan lisan kita. Allah, Allah. Maka lama-lama akan menembus perasaan. Perasaan kita akan tunduk pada lafaz tauhid yang kita ucapkan lewat batin kita. Kemudian masuk ke rasa. Itulah rasa murni. Kemudian masuk ke rasa. Rahasianya rasa. Maka lama-lama hati ini akan tenang. Dan kalau pikiran dan hati kita ini sudah kita suapi dengan lafaz zikir tersebut, yang ada adalah pencerahan, terang. Setelah kita menata cipta rasa kita karsakan zikir kita. Sekarang malam, kita bertadabur dengan langit. Luar biasa langit. Diangkat sama Allah, ditinggikan sama Allah. Allah, Allah, Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah menata langit. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Masya Allah. Betapa agung Allah, betapa terpuji Allah menata langit dan seisinya. Ada bulan, ada bintang, ada malam. Karena tidak ada matahari kan jadi malam. Hati kita juga merasakan bagaimana keagungan Tuhan itu. Karena kita menangkap keagungan Tuhan lewat akal kita, hati kita bereaksi. Akan merasakan kesucian Tuhan, keagungan Tuhan, dan kemuliaan Tuhan. Dan akhirnya, dengan lafaz zikir kita yang disertai dengan nafas, orang melafazkan zikir mesti diikuti oleh nafas, karena kita mau apapun selalu diikuti oleh nafas. Dan nafas ini akan menyentuh detak jantung, menyentuh denyut nadi, menyentuh peredaran darah, dan akhirnya akan terpenuhilah diri kita ini secara zahir dengan lafaz-lafaz zikir kita. Lama-lama menuju ke alam batin, kemudian menuju ke jiwa kita. Begitulah orang-orang yang mempunyai kesenangan atau istilahnya kebahagiaan dengan zikirnya. Mereka selalu memunculkan ketenangan, menggugah ketenangan jiwa itu dengan selalu berzikir. Saudara-saudara yang saya muliakan, kenapa pikiran kita bisa full, hati kita full, pikiran full dengan memori, dan hati kita full dengan perasaan-perasaan. Perasaan itu banyak sekali. Banyak sekali.
Itu karena kita selalu menyuapi pikiran kita, hati kita dengan hal-hal yang bersifat duniawi ya. Dan ingat, hal-hal yang duniawi itu selalu menuntut kepada daya kekuatan kita. Kita butuh dunia, maka hati kita, pikiran kita tertuntut untuk menggapai kebutuhan itu. Kita menginginkan dunia, pikiran dan hati kita akhirnya terjajah oleh keinginan atas dunia itu. Dan ini akan menjadi satu memori dan perasaan yang membuat kita boring, gabut, disorientasi. Maka, suapilah dengan zikir, pikiran dan hatimu. Maka, orang berzikir akan menemukan satu ketenangan. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Dan ketenangan ini akan menembus yang namanya cahaya Nur Muhammad, cahaya pencerah, cahaya Nurullah, cahaya yang membuat jiwa kita terang dan terasa bebas, damai. Kita terbebaskan dari belenggu-belenggu pikiran dan belenggu-belenggu perasaan. Apalagi sekarang ini, mohon maaf, pasca Corona 2 tahun ini, kita banyak sekali diterpa oleh beban, di mana harga-harga mahal, cari rezeki agak sulit. Ya, itu semuanya akan mendukung diri kita untuk boring, disorientasi dan kabut. Lebih orang-orang yang nganggur, ya. Orang yang nganggur, tidak kerja, duduk, tidur, makan, dan dia mau ngapain bingung. Ya, ini tambah nyesek lagi nih. Karena apa nyesek? Karena full pikiran kita, hati kita full. Akhirnya menghimpit di sana. Itulah disebut nyesek. Perlu kita melonggarkan itu. Saudara-saudara yang saya muliakan, luar biasa zikir itu. Makna dan manfaatnya. Asal kita mau berzikir, suka berzikir. Masya Allah. Kita akan bahagia, dan kebahagiaan itu muncul dari dalam diri kita. Kita akan tenang, dan ketenangan itu muncul dari daya yang ada di dalam diri kita. Begitu banyak orang yang tenang karena unsur luar. Banyak orang tenang karena banyak uang, tenang karena sukses, tenang karena apa yang dia inginkan, dia dapatkan. Tapi orang-orang yang tidak mendapatkan itu perlu menggugah yang namanya ketenangan jiwa yang ada dari dalam dirinya. Ketenangan tidak hanya bisa ditata lewat unsur-unsur luar, tapi perlu ditata dari dalam kita sendiri. Begitu saudaraku, ini adalah zikir cipta dan zikir rasa. Dan ada zikir karsa di situ. Monggo ini saya ijazahkan panjenengan. Silahkan dilakukan. Luar biasa. Dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.